Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Fikih Muamalah kelas AKS 3D. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akad ariyah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nafi Nurhayati dengan NIM 129. Yang kedua, Sevita Dwikasari dengan NIM 133. Yang ketiga, Rido Pramadya Putra dengan NIM 135. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian al-ariyah. Al-ariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu aro, yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat, al-ariyah berasal dari kata at-ta'awuru, yang artinya sama dengan at-tanawulu, at-tanawubu, artinya saling tukar-menukar, yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam. Sedangkan menurut istilah, al-ariyah dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya, agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua yaitu mengenai dasar hukum akad al-ariyah. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dasar hukum yang kedua yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kemudian mengenai rukun akad al-ariyah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafaz sigot akaf, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi, sebab memanfaatkan milik barang bertanggung pada adanya izin yang dikutip dari Rahmat Syafi'i. Secara umum, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun ariyah ada 4. Yang pertama yaitu mu'air atau orang yang meminjam, yang kedua yaitu musta'ir atau orang yang meminjamkan, yang ketiga yaitu mu'ar atau barang yang dipinjam, yang keempat yaitu sigot. Yang selanjutnya yaitu syarat dalam akad ariyah. Ulama fikih mensyaratkan dalam akad ariyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mu'ir berakal sehat. Yang kedua, pemegangan barang oleh peminjam ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan yang dianggap sah memegang barang pinjaman, seperti halnya dalam hibah. Yang ketiga yaitu barang atau musta'ar dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan, maka akadnya tidak sah. Dan yang terakhir adalah barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam dalam akad atau transaksi ariyah. Pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung. Batasan penggunaan ariyah oleh diri peminjam, yaitu jika mu'ir membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian. Yang kedua yaitu pembatasan ukuran, berat, dan jenis. Jika yang disyaratkan adalah barang atau jenis, kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya. Yang ketiga adalah pembatasan waktu atau tempat. Apabila ariyah dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.
Selanjutnya adalah tanggung jawab peminjam. Apabila meminjam barang dari orang lain, maka kita boleh mengambil manfaat dari barang pinjaman tersebut sesuai kesepakatan, agar pinjam-meminjam dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Maka peminjam memiliki tanggung jawab, di antaranya yang pertama, menjaga barang pinjaman dengan baik. Yang kedua, memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. Yang ketiga, tidak meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, kecuali mendapatkan izin dari pemilik barang. Dan yang terakhir, mengembalikan barang yang dipinjam kepada pihak yang meminjamkan sesuai dengan yang dijanjikan. Poin selanjutnya adalah sifat al-ariyah. Akad al-ariyah merupakan akad yang bersifat tabaruk karena dalam akad ini pemilik barang yang dipinjamkan tidak memperoleh imbalan atas manfaat barang pinjaman yang diterima pihak peminjam. Karenanya, para 23 ulama berbeda pendapat. Di antaranya, yang pertama ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah sepakat bahwa akad i'arah boleh dilakukan tanpa batas jangka waktu penggunaan barang jaminan. Konsekuensinya, bahwa pihak yang meminjamkan boleh meminta kembali barang pinjaman kepada peminjam kapan saja, baik akad i'arahnya yang bersifat mutlak maupun bersifat terbatas. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, berpendapat bahwa pemberian pinjaman tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan, kecuali setelah peminjam mengambil manfaatnya barang pinjaman tersebut. Apabila pinjaman bersifat terbatas waktu, pihak yang meminjam boleh tidak mengambil barang pinjaman sebelum jangka waktunya selesai. Apabila tidak terbatas oleh waktu, maka pemberi pinjaman harus mengikuti jangka waktu yang bersifat umum. Dan yang terakhir, yaitu menurut ulama Hanafiyah yang menganalisis pinjaman tanah dari segi sifat akad i'arah, terikat, muqayyad, atau tidak terikat mutlak. Jadi, apabila tanah yang dipinjamkan bersifat tidak terikat atau mutlak, maka pemberi pinjaman dapat mengambil kembali pinjaman kapan saja dan pinjaman wajib mencabut pohon yang ditanamnya atau meruntuhkannya bangunan yang didirikan di atasnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan.